Takdir artinya ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi sadari juga bahwa kita ini ditakdirkan sebagai pemenang. Ya, masing-masing kita, ya tadi lahir ke dunia itu, jam, tempat, keluarga kita nggak bisa pilih. Tetapi takdir yang kita punya, semua itu ditakdirkan sebagai pemenang. Itu takdir. Contoh ini ya, kejadian kita ini dari perlombaan sel sperma yang berjuta-juta, renang, ya, berlomba-lomba untuk membuahi sel telur dari ibu. Dari sekian juta sel sperma tadi, ditakdirkan hanya satu sebagai pemenangnya. Yaitu siapa? Kita. Nama saya Supriyanto, berasal dari Palembang. Kebetulan Palembangnya pas Palembang pinggiran, sehingga sudah 2 tahun lamanya saya nonton YouTube beliau. Tapi apa yang terjadi setelah saya terpuruk, baru tergerak untuk datang mencari beliau. Dan di sela-sela keberangkatan yang cukup lama direncanakan, sampai-sampai istri saya mencipta, padahal itu sebetulnya meminta, tapi diartikan oleh beliau, itulah bentuk dari mencipta. Dan syukur alhamdulillah, berkat kesungguhan dan keniatan kami untuk datang, dan kami diperkuat oleh teman yang setiap hari berkumpul ngobrol, dan baru saya kasih channelnya YouTube Bos Niku, ditonton baru 3 hari, sudah ngotot ngajak ke sini. Itu Pak Deparmono, itu tepatnya tetangga saya dan bekas tim sukses saya. Dan pada waktu itu dia karena klenik keturunan Jawa, berangkat hari Selasa saja. Karena menurut hitungan, itu ketemunya nanti hari ke-7. Jadi pasti dapat apa yang kita tuju nantinya. Tanpa disangka, jam 4 sore, kami bertemu dengan beliau di ruangan kolam tengah, dan kami bisa bercengkrama ngobrol dengan beliau. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Hingga ini kesaksian-kesaksian bukan rekayasa, bukan hanya sekedar slogan di YouTube yang kami selama ini tonton Bapak Ibu. Ternyata kami di sini disambut dengan sukacita, penuh dengan keramahan. Bahkan kami disiapkan makan, disiapkan kopi, sampai merinding saya. Sehingga belum saya pernah temukan tempat yang seperti ini dalam pelayanan. Mudah-mudahan ini nantinya saya akan tergerak dan tidak akan mengatakan mudah-mudahan. Ini pasti akan menjadi berkah kehidupan beliau. Dan vibrasinya bisa kepada kami yang jauh-jauh dari Sumatera untuk datang ke Salatiga. Bapak Ibu yang saya hormati, kawan-kawanku yang baru, kami ngobrol bercengkrama malam, bertukar pengalaman, tapi pengalaman ini sangat tragis kami dengar Bapak Ibu, karena keterpurukan dan karena keadaan. Ada yang sampai tersasar-sasar untuk mencapai tujuan ke tempat alamat, padahal jaraknya tidak terlalu jauh dari Cilacap. Ya, yang malam tidur bersama kami di atas. Dan itu kami mempertimbangkan, kemudian menyimpulkan bahwasanya saya mewakili keluarga yang sangat saya sesalkan kami tidak atau belum mampu membawa keluarga kami untuk bersilaturahmi di kediaman Bos Niku. Saya minta doanya dari Bapak Ibu semua untuk secepatnya saya bisa melaksanakan. Amen. Dan mulai hari ini saya cipta apa yang dicipta oleh istri saya untuk minta uang bibit dengan beliau, dan terwujud dan diwujudkan oleh beliau kemarin sore. Dan sudah saya cipta dari 100.000 akan menjadi 36 miliar. Dan dalam hal ini saya dituntun oleh Tuhan sehingga selamat sampai di tujuan, meski berangkat pun dengan kondisi kurang sehat, baik kondisi fisik maupun mentalnya, karena dari korban-korban ya
boleh dibilang bukan penipuan, tapi itu merupakan dosa-dosa yang harus saya jalani sekarang. Ya, itu sangat luar biasa kalau diceritakan, nggak cukup 3 hari 3 malam. Jadi singkatnya saja, dalam pertemuan yang sangat-sangat kita banggakan ini, hanya saya ingin bertanya dengan Bos Diko, apa bedanya antara suratan garis tangan kemudian dengan takdir? Ya, itu nanti mohon penjelasan pencerahannya. Apa perbedaan suratan takdir dan suratan garis tangan? Ini yang belum saya bisa temukan. Yang selama tema-tema materi beliau saya tonton dari awal sampai habis, dari sebuah tema yang dibuat di YouTube. Sehingga sampai yang menurut saya belum bisa memahami, saya download sampai 70 judul, kemudian itu saya hafalkan, saya setel ulang-ulang hingga saya bisa mengatakan betul apa yang disampaikan oleh beliau. Dan karena saya menyatakan dan menanyakan itu kepada beliau untuk bisa memberikan penjelasan pencerahan antara perbedaan suratan garis tangan dan takdir tadi, dan cara mengubahnya tadi mungkin dengan doa-doa yang kita panjatkan di jam 3 subuh ya. Jadi hanya saja saya bukan protes dengan takdir dan suratan garis tangan. Ketika saya tidak mencapai apa yang saya inginkan, saya selalu menyalahkan itu. Memang belum takdir. Mungkin tidak ada takdir. Mungkin tidak ada suratan garis tangan. Dan kalau menurut ajaran Islam, sebelum dilahirkan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Nah ini Pak Diko, tolong dijelaskan, dan terima kasih atas perhatian dan penjelasan beliau. Dan semoga ini nantinya mendapatkan pencerahan yang lebih dalam dan dapat kita pahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Dianto, pertanyaan yang bagus. Nanti mewakili semuanya ya. Takdir itu yang pertama, takdir itu nomor 1 adalah kelahiran. Itu takdir ya. Kita tidak bisa milih lahir jam berapa, tanggal berapa, di keluarga mana, itu tidak bisa milih. Jadi takdir itu yang nomor 1, lahir itu takdir. Ya, kita ditakdirkan untuk lahir di dunia ini. Takdir itu artinya ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Tapi sadari juga bahwa kita ini ditakdirkan sebagai pemenang. Ya, masing-masing kita, ya tadi lahir ke dunia itu, jam, tempat, keluarga kita nggak bisa milih. Tetapi takdir yang kita punya, semua itu ditakdirkan sebagai pemenang. Itu takdir. Contoh gini ya, kejadian kita ini dari perlombaan sel sperma yang berjuta-juta, renang, ya, berlomba-lomba untuk membuahi sel telur dari ibu. Dari sekian juta sel sperma tadi, ditakdirkan hanya 1 sebagai pemenangnya. Yaitu siapa? Kita. Ya. Atau Supriyanto ya. Ya. Jadi kita itu ditakdirkan sebagai pemenang, itu takdir. Tetapi dalam kehidupan kita, nah ini pengaruhnya dengan apa? Dengan keluarga tadi. Kita tidak bisa milih. Ya. Dan mulai di dalam keluarga tadi, kita diprogram. Yang tadinya pemenang, kita banyak mengalami program-program sebagai pecundang. Contoh ya, ini semua pasti pernah mengalami. Suatu saat, ada orang, entah itu temannya orang tua kita atau siapa ya, nyari orang tua kita. Karena orang tua tidak mau menemui, orang nggak kita disuruh nemui dan suruh bilang bapak tidak ada. Ini hampir semua punya pengalaman itu. Nah ini apa? Sebenarnya kita pemenang, tapi diprogram oleh orang tua kita tadi, lingkungan, ya, pendidikan, kita menjadi pecundang. Dan semua orang mengalami itu. Bahkan tadi si kecil kita dulu yang polos tadi, kita ngomong sama tamunya, ngomong gini, kata bapak, ya kan tadi kan ngomong kan tadi bilang kalau bapak gak ada ya, gitu kan. Tapi si anak kita yang polos tadi ngomongnya gini, kata bapak, ya saya suruh bilang kalau bapak gak ada, gitu kan. Nah, itu kita dimarahin lagi, ngomongnya goblok kamu. Wah, itu kita dimarahi, udah kita jadi salah, kita udah ngomong bener, dimarahin lagi. Nah, ini sadari dulu nih ya, dan untuk orang-orang tua, hati-hati dengan anak-anak, jangan lakukan itu. Ya, pengalaman kita cukup berhenti di kita saja. Ya, jangan diwariskan ke anak cucu kita. Ya. Nah, itu takdir, Pak, takdir.
Tetapi Tuhan itu Tuhan yang adil, Tuhan yang demokratis. Kelahiran pertama, karena itu takdir, kita nggak bisa pilih. Ya, dan itu selama ini kita diprogram tadi. Diprogram oleh orang tua, lingkungan, pendidikan, pergaulan, dan agama. Agama ini salah satu yang menanamkan program paling kuat di dalam kehidupan banyak orang. Tuhan yang adil, Tuhan yang demokratis, maka masing-masing orang diberi kesempatan untuk lahir kembali. Lahir yang kedua. Ya, lahir yang kedua. Lahir yang kedua bukan berarti mlebu nang gone ibuné terus lahirnya enggak ya. Lahir secara rohani, lahir secara pengertian, ya, lahir secara mindset yang benar, pengetahuan yang benar. Maka banyak orang datang ke sini itu sebetulnya karena apa? Lahir kembali dengan pola pikir yang benar, dengan cara pandang yang benar, dengan mengenali Tuhan yang benar. Karena selama ini kita diberitahu Tuhan yang menakutkan tadi. Ya, Tuhan yang seolah-olah tidak mau kalau umatnya itu hidupnya baik. Tuhan yang selalu menyiapkan hukuman-hukuman. Karena saya ceritakan, dikembalikan ke kita aja. Ada nggak kita orang tua yang sengaja akan beri anak kata seksual? Kan nggak ada. Nah, kita orang yang berdosa aja nggak pernah menyiksa anak gitu loh. Apalagi Tuhan yang maha kasih. Namanya maha kasih itu ya kasih adanya. Tetapi Tuhan yang kami kenal, Tuhan yang kita kenal, Tuhan katakan begini, apapun kondisimu saat ini, itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Ingat-ingat dulu ya, apapun kondisimu saat ini, itu adalah konsekuensi dari perbuatanmu di masa lampau. Ini bukan, nggak ada hubungannya dengan dosa. Karena semua kalau bicara di semesta itu adalah konsekuensi dari sebuah perbuatan. Jadi, kondisimu saat ini adalah hasil dari konsekuensi kehidupanmu di masa lalu. Kalau saat ini kamu menderita, kamu mengalami masalah, karena hasil dari perbuatanmu di masa lalu. Nah, Tuhan yang penuh kasih tadi, Tuhan yang maha kasih tadi, nah ketika kamu sadar dan kamu berbalik datang kepadaku, seberat apapun kesalahanmu di masa lalu, dan seberat apapun masalah yang ditimbulkan oleh karena perbuatan di masa lalu, aku sanggup menolongmu. Nah, itu loh. Tuhan yang penuh kasih itu seperti itu. Walaupun itu hasil dari perbuatan kita, tapi ketika kita berbalik arah dan datang kepada Tuhan tadi, Tuhan yang maha kasih kata apa? Nah, walau itu adalah hasil perbuatan, ya, seberat apapun dampak dari perbuatanmu di masa lalu, ketika kamu berbalik arah datang kepadaku, aku sanggup mengubahkan semuanya itu menjadi kebaikan. Aku sanggup mengubahkan semuanya itu menjadi berkah bagi kehidupanmu. Nah, kalau punya Tuhan yang seperti itu senang nggak? Nah, selama ini kan Tuhannya tadi, malah ditambah hukuman. Wah, itu mergo kesalahanmu di sana kita hukum, tak tindas, aku murka, ya, tak kasih neraka sampai tidak ada ujungnya. Itu bukan Tuhan. Ya, Tuhan itu kasih adanya. Nah, sama halnya untuk masa depanmu tergantung perbuatanmu di masa sekarang. Jadi kehidupanmu depan tergantung apa yang kamu kerjakan saat ini, apa yang kamu tabur saat ini. Nah, kemudian tentang garis tangan. Garis tangan itu tidak ada, ya. Karena kalau Tuhan menetapkan orang tadi, kita bisa protes. Tuhan yang demokratis saja. Tuhan sudah memberikan rambu-rambu tadi, ya, bahwa semua itu konsekuensi dari sebuah perbuatan kita. Karena kalau bicara garis tangan, pernah lihat orang yang tidak punya tangan dan kaki, yang besar renang itu, siapa namanya? Nick, siapa nih? Ya. Nick. Ya, itu nggak punya tangan, tetapi sukses. Kalau umpamanya garis tangan, dia nggak punya tangan, ya kan? Nggak ada garis tangan, dia sukses sekarang. Walaupun dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, istrinya cantik, anak-anaknya baik, dia menjadi pembicara di mana-mana kan? Nggak ada garis tangan. Ya, semua adalah sebuah konsekuensi dari apa yang kita lakukan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih tadi, walaupun itu karena kesalahan kita, karena kita yang gaplai tadi, ya, orang gaplai ya. Kita punya masalah karena kita gaplai itu. Tapi Tuhan yang penuh kasih tadi ketika kita berbalik arah. Jadi bertobat itu artinya berbalik arah 180 derajat. Ya, kembali ke Tuhan. Kalau kemarin sempat ke ya Mbah Adoh, Mbah Cedak, Mbah Pinter, Mbah Setengah Pinter, Mbah Tua, Setengah Tua, tekan kabeh, nah, berbalik arah.
Ternyata sing jenenge wong pinter ternyata orang pinter. Nah, kamu masih sering datang ke tempatnya orang pinter, berarti kamu orang goblok. Ya lah, padahal sing tekani lagi goblok. Kan repot itu. Dan banyak orang sing konti dari orang pinter Pak, di sana ada orang pinter Pak. Berarti gue goblok.